Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita di halaman 274 bahasan tentang al-ghadabu minasyaitan. Kemarahan berasal dari setan. Di sini Ibnu Qayyim menjelaskan tentang pertama model manusia dalam menghadapi amarah. Kemudian yang kedua beliau menjelaskan apa itu amarah dan dari mana asal muasal amarah itu. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengobati amarah. Fadal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu rasulillah amma ba'd. Berkata penulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Fawaidul Fawaid, poin F, kemarahan berasal dari setan. Al-Hasan Al-Basri berkata, apabila kamu ingin melihat orang arif yang tidak punya kesabaran, niscaya kamu dapat menemukannya. Apabila kamu hendak melihat orang sabar yang tidak punya kearifan, kamu pun pasti dapat menjumpainya. Namun, apabila kamu hendak melihat orang yang arif lagi penyabar, maka itulah sosok yang seharusnya, namun ia sukar ditemukan. Ya, ini ungkapan yang luar biasa, besar kandungan maknanya. Dari tokoh tabi'in, Imam Hasan Al-Basri. Beliau menyebutkan di sini ada sosok manusia yang basir. Basir itu mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Di sini dibahasakan dengan kata orang arif. Ya, basir. Ada orang yang basir. Kemudian yang kedua, ada yang sabir. Ya. Di tengah-tengahnya ada orang yang pemarah. Jadi ada tiga di sini. Beliau mengatakan orang arif yang nggak sabar itu banyak. Orang sabar, orang arif yang nggak sabar berarti pemarah maksudnya itu banyak. Orang sabar tapi nggak arif ya ada juga banyak. Tapi dua-duanya kalau ngumpul itu yang dicari. Berarti di sini jamaah ada sebelum masuk ke bawahnya. Jadi seolah-olah ini ingin membahas masalah tentang model manusia. Ya. Di sini ada manusia yang basir. Apa manusia yang basir itu tadi? Dia bisa membedakan baik dan buruk. Di sini ada pemarah. Ya. Kemudian di sini ada sabar.
Kalau nyari yang ini saja ada banyak, ya kan? Kalau nyari yang sabar saja juga ada. Tapi kalau nyari yang dua-duanya sehingga dia berkumpul dan mampu mengalahkan sifat amarahnya, inilah harapannya. Ya, paham maksudnya? Basir artinya apa? Artinya tidak ada basir tapi dia minus apa? Basir tapi tidak tidak sabar. Ini ini banyak nih kayak gini nih. Sabar tapi jahil. Kan gitu kan? Sabar tapi dia orang bodoh. Di sini juga apa? Ada. Berarti harapannya itu apa? Basir, terus apa? Ditambah sabar. Nah, inilah namanya, ini kemuliaan, ini baru mulia. Angel ini ya, Ma. Ya. Kita kemarin kajian di Al-Fatah itu, di surat apa? Taghabun ya kan? Ayat berapa itu? 14 ya. Bicara tentang keluarga yang mendorong berbuat maksiat, berbuat kejahatan. Solusinya apa di situ? Nah, disajikan di ayat itu, di ayat 14 Taghabun, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurun rahim. Kalau kamu memaafkan kesalahan keluargamu, istrimu, suamimu, anakmu, kamu maafkan. Maaf itu tidak dihukum. Maaf itu enggak dibalas, tidak membalas. Yang kedua, melupakan kesalahan dia. Yang ketiga, tutupi kesalahan dia. Jangan diceritain kemana-mana. Maka Allah mengampuni semua dosamu dan Allah akan sayang sama kamu. Kata Imam Sa'di, Allah akan tata kehidupanmu dengan sangat indahnya nanti. Kemarin ada suami istri berantem. Yang salah suaminya. Ya, dia lebih memilih kue di pinggir jalan daripada kue yang dibuat oleh istrinya. Paham ya? Oke. Ya, si suami menyadari kesalahannya. Menangis dan sebagainya. Saya bilang sama istrinya, 3 resep itu, maafkan suamimu, lupakan kesalahannya, tutupi dengan cerita kemana-mana. Paham? Ya Ustaz. Silakan pulang. Kalau masih ada masalah, kabarin lagi admin. Oke, tadi pagi admin WA. Saya nggak bisa Ustaz, berat. Hei jawab, nggak gampang loh itu. Berat Ustaz, saya mau ketemu Ustaz lagi, silahkan. Berat Ustaz. Ini nulisnya gampang ini, bukan oret-oretan gitu tak jamaah. Noret kan gampang. Gampang ngomongnya gampang jamaah. Kemarin persis contoh saya sampaikan kepada seorang ibu muda, berat. Ya. Basir, sabar, ini yang diharapkan sebetulnya. Ya.
Ini loh harapannya. Seperti apa ini modelnya? Nah, ini yang disajikan Ibnu Qayyim di bawahnya ini. Jadi beliau ngajiin dulu, ini loh manusia. Ini loh model manusia. Ya, kita milih yang mana? Paham, ngerti, alhamdulillah, ngerti halal, haram, ngerti. Tapi tak mampu mengendalikan diri, hawa nafsunya. Atau ada orang mampu mengendalikan hawa nafsu, tapi dia orang jahil. Ada, Pak. Kan banyak orang nggak sholat, tapi emosionalnya dia mampu mengendalikan. Cool dia orangnya, orang bilang cool, dia mampu mengendalikan. Luar biasa. Profil-profil public speaking, orang-orang yang tampil di model-model, dia mampu mengendalikan. Tapi nggak taat sama Allah. Tapi dia jahil sama Allah. Ada dua-duanya banyak. Tapi kalau ngumpul jadi satu, punya ilmu, mengendalikan emosi, ini jamaah, ini luar biasa ini. Ya. Coba kita lihat ayat di bawah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Quran surat As-Sajdah 24. Siapakah pemimpin itu yang sebetulnya? Di sini disebut dengan bahasa imam. Ya. Mulia, berarti orang yang basir, sabar. Di sini adalah siapa? Kita ganti di sini. Berarti siapa? Imam dia. Jamaknya a'immah. Di ayat ini waja'alna minhum a'immatan. Kami akan jadikan imam-imam di antara mereka. Siapa imam itu? Para ulama menjelaskan, imam itu bisa bermakna sosok pemimpin yang membawahi masyarakat banyak. Presiden, gubernur, dan sebagainya. Imam. Tapi bisa juga imam itu orang yang memang hidup sendiri, tanpa anak buah, tanpa masyarakat. Imam dia. Inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim itu umat. Nabi Ibrahim itu imam. Pemimpin. Ya kan? Siapa? Yaitu sosok individu yang dijadikan suri tauladan oleh banyak orang. Di imam, pemimpin dia imam. Seperti para ulama kita, para ulama salaf disebut apa? Imam. Sosok yang dijadikan apa? Uswah, suri tauladan. Seperti doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna imaman lil muttaqin, susunannya. Dan jadikanlah kami imaman lil muttaqin, imam bagi orang bertakwa yang lain. Maksudnya imamnya apa? Berarti Anda berdoa ingin jadi presiden begitu. Ingin jadi gubernur gitu maksudnya. Imam kan pemimpin. Doa biar jadi pemimpin, jadi direktur begitu. Bukan. Nggak ada yang ngomong begitu. Jadi imam di sini adalah apa? Sosok yang dijadikan suri tauladan buat yang lain. Ini imam. Ini berarti apa? Orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Orang lain banyak mengambil pelajaran dari dia. Orang lain banyak belajar dari dia.
Itu imam namanya. Berarti imam sosok apa? Bahasanya apa? Panutan. Ya, dia panutan. Orang yang menebar kebaikan buat dia, buat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Makanya para ulama juga mengatakan amalan mana yang paling mulia? Amalan yang manfaatnya untuk diri sendiri atau amalan yang manfaatnya untuk dia dan orang lain? Untuk orang lain itu manfaat. Itulah sosok akhirnya jadi apa? Imam, jadi orang. Nah, syarat imam ini apa di ayatnya? Sebelumnya, a'immatan yahduna bi amrina. Apa artinya yahduna? Memberi petunjuk orang lain. Nah, itu kan panutan. Berarti apa? Mengajak kebaikan. Kan gitu kan? Mengajak apa? Mengajak kebaikan. Nah, nih, mengajak kebaikan. Jadi panutan orang, ngajak orang untuk berbuat baik. Siapa orang ini yang punya kedudukan ini? Allah sebut lamma sabaru, ketika dia punya sifat tuh sabar. Kemudian yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka yakin. Yakin itu apa? Ilmu, iman, faham, basir. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin, itu orang faham, berilmu, maka kepemimpinan, maksudnya suri tauladan, dia akan jadi mulia, itu bisa dia peroleh nanti. Jadi imam dia. Ya. Ini kan harapan. Nah, orang yang seperti ini yang tadi berarti sifat marahnya itu mampu dia kendalikan. Bukan mampu dihilangkan, tidak. Nanti kita akan jelaskan. Apakah marah itu harus dihilangkan? Nanti kita akan jelaskan di bawah. Fadhal. Oleh karena itulah jiwa diumpamakan sebagai api, karena ia cepat bereaksi, membuat kerusakan dan mudah terpancing emosi. Keinginan nafsu itu berasal dari api, sebagaimana setan juga diciptakannya dari api. Yang dimaksud di sini apa ini? Hawa nafsu. Ya, akhirnya kata hawa nafsu itu diartikan selalu cenderung kepada hal yang bersifat apa? Negatif, buruk. Nah, sumber hawa nafsu itu ibarat api. Ya, hawa nafsu itu ibarat api. Kok bisa? Ya, api itu cepat bereaksi dengan apa yang ada pada sekitarnya. Kebakaran itu terjadi karena apa? Sesuatu yang kecil. Tetapi dia cepatnya luar biasa dia. Kemudian, kalau sudah seperti itu, dia akan merusak, Pak. Dia akan merusak. Jadi ada 3 sifat disebutkan di sini, sifat api. Pertama, cepat bereaksi. 2, membuat kerusakan, al-ifsad, sur'atu taharruk kalau bahasa beliau, cepat bereaksi. Kedua, al-ifsad, membuat kerusakan. Dan yang ketiga adalah sur'atul ghadab, gampang terpancing emosi. Artinya, suhunya memang panas ya. Nah, disitulah, karena dia memang kering, maka dia akan cepat apa? Bakar.
dia akan cepat kebakar. Udah panas suhunya, dia sendiri kering, ya kebakar lah. Nah, itu api. Begitulah hawa nafsu seseorang yang kosong dari dua tadi. Kosong dari basirah, ilmu, dan kosong dari kesabaran. Maka dia akan cepat bereaksi atas apa yang ada pada dirinya. Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa amarah itu muncul disebabkan karena sifat sombong seseorang. Itu yang memicu hawa nafsu dia tinggi. Nah, saat itulah akan cepat bereaksi dengan apa yang ada pada sekitarnya. Kalau ada sesuatu, kata beliau, yang bisa merusak nama baik dia, menurut dia, dalam tanda kutip ya, atau keinginan dan harapan dia tak terwujud, keinginan, harapan dia nggak terwujud, apa yang dia mau nggak terwujud, atau ego dia diusik, disitulah muncul hawa nafsunya dia. Apa? Cepat bereaksi. Kebakaran nanti di mana-mana. Saat itu yang kedua, apa itu? Dia akan merusak semua yang ada di situ. Inilah jiwa yang ketiga, gampang terpancing. Subhanallah jemaah. Jadi hawa nafsu itu ibarat apa? Api. Yang kedua, hawa nafsu. Maka hawa nafsu ini ibarat apa? Api. Kan gitu kan? Sedangkan api memiliki apa? 3 sifat. Apa itu? Mudah, pertama, mudah emosi. Kemudian habis emosi apa? Cepat bereaksi. Yang ketiga apa? Merusak. Nah, ini. Ya kan? Ini semua ini. Hawa nafsu sama dengan api. Api itu memiliki apa namanya? Sifat apa? Apa itu? Sombong. Jadi orang sombong mudah emosi. Kapan ini terjadi? Ketika apa? Ketika apa? Harapan atau apa? Keinginan tidak tercapai. Terus kemudian apa? Egonya diapain? Egonya diusik. Saya bilang ini aja sudah. Egonya diusik dia. Ngamuk dia. Ini penjelasan Imam Al-Khattabi yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar. Nah, terjadilah ini jemaah. Makanya dia akan merusak dia. Merusak di sini, bagaimana dia caranya merusak? Bagaimana caranya? Disebutkan pula oleh Imam Khattabi, caranya adalah dengan
dengan dua ucapan dan dengan apa? Perbuatan. Ya. Nah, ini dalam undang-undang negara ini semua merusak ini dalam bentuk ini. Ini disebut dengan ya KDART ya. Tulisannya salah. Benar ya? KDRT, KDRT. Ya. A-nya nggak usah ya? Ya. Nih. Kekerasan. Mereka sebut kekerasan di undang-undang itu ada yang istilahnya apa? Verbal sama apa? Ya, benar. Nah, berarti semua itu muncul dari mana? Ya, ini rangkaian ini semua. Subhanallah ya. Ini indah sekali ini bahasan ini jamaah. Ini pembekalan mental. Fadal dilanjutkan. Dinyatakan dalam kitab As-Sunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, kemarahan berasal dari setan, sedangkan setan terbuat dari api, dan sesungguhnya api dapat dipadamkan dengan air. Maka dari itu, apabila seseorang di antara kamu marah, hendaknya ia segera berwudu. Di dalam hadis lain disebutkan, kemarahan adalah bara api yang dinyalakan di dalam perut anak Adam. Tidakkah kamu memperhatikan bara api yang terlihat di kedua matanya dan pembesaran urat lehernya? Maksudnya pada waktu darah di dalam hati manusia mendidih karena hendak melampiaskan rasa amarah kepada sesamanya. Pada hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ditegaskan hal berikut ini. Sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh anak Adam sebagaimana mengalirnya darah. Dalam kitab As-Sahihain. Ya. Berarti di sini apa itu amarah? Yang ketiga. Ya. Apa itu marah? Hah? Berarti dari hadis ini marah itu apa? Jamrah, bara, jadi api yang membara. Ya. Berarti amarah itu apa? Api, api yang membara. Udah api membara lagi. Membara pada apa? Pada hati. Nah, api yang membara pada hati. Karena hatinya, dari mana sebabnya ini? Sebab dari mana? Ini sebab dari setan. Kan gitu kan? Sebabnya setan. Lalu, apa yang dihasilkan? Karena hati itu penggerak. Jadi ketika hati bergejolak, ya kan? Ketika hati apa? Memanas, dan hati dalam tanda kutip apa? Dalam tanda kurung hati itu apa? Hati itu apa? Hati itu raja, penggeraknya. Sedang hati itu raja. Maka apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi mata, muka, atau wajah, ngapain? Merah. Kan gitu kan? Terus urat, uratnya kenapa? Iya, tegang. Uratnya tegang. Tensinya naik. Ya, di sisi medisnya nanti tensinya naik. Ininya naik, ini naik. Jantungnya, detak jantung dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini marah yang disebutkan di hadis-hadis ini.
Siapa ulahnya? Nah, ulahnya setan ini. Kok bisa? Karena setan memang masuk ke dalam. Ya kan? Sebabnya ya karena setan. Ya. Jadi semua ini terjadi karena apa? Karena setan diberikan kesempatan untuk masuk ke hati. Jadi setan dikasih kesempatan masuk apa? Masuk ke hati ini. Makanya Allah bilang di surat An-Nas, yuwaswisu fi, nah ya kan, yuwaswisu fi apa? Nih kan, yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, nih fi sudurin nas. Dia goda di dada, lalu manusia ngasih kesempatan untuk masuk, masuklah dia. Masuk, dibakar sama setan. Maka setan sebagai raja ngirim sinyal ke mata, muka, wajah, urat, dan sebagainya. Muncullah sifat-sifat yang di atas. Ya, dia akan bereaksi, cepat bereaksi kepada semua kondisi, ngerusak. Gitu Pak. Ada penjelasan menarik. Jadi saya buka penjelasan Ibnu Hajar. Para ulama mengatakan orang marah itu mirip orang gila. Tanya gitu Pak. Jika orang yang marah itu mengatakan innilastu bimajnun, emang gue gila gitu. Biasanya gitu kan, lagi marah kan, emang gue gila. Gila lu. Nah, terus yang gila beneran siapa gitu kan. Jawabun gharibun la yasturu an mu'min. Ini adalah kalimat yang aneh, tidak mungkin muncul dari orang yang beriman. Ibnu Hajar mengatakan, perilaku yang seperti ini ya, muncul bisa jadi dari orang kafir atau orang munafik. Atau seseorang yang dikuasai oleh amarahnya, sehingga dia keluar dari kondisi normal. Ketika seseorang menasehati dia, menunjukkan kepada dia sesuatu agar dia terhindar dari amarahnya itu, maka muncullah jawaban yang kotor ini. Ada yang mengatakan bahwa sifat ini adalah sifat orang-orang munafik yang kasar. Wa dhanna annahu la yasta'idzu minasyaitan illa man bihi junun. Dia mengira tidak mungkin orang bisa terlindungi dari setan kecuali orang gila. Jadi artinya emosi itu berbahaya. Bisa mengeluarkan dia dari kondisi normal. Sehingga diibaratkan seperti orang yang gila. Tapi orang yang dalam kondisi itu dia akan mengatakan, saya bukan orang gila. Karena dia tidak bisa lagi menggunakan hati dan pikirannya dengan baik. Nah, disitulah yang dimaksud dengan apa? Dengan amarah ini dikendalikan oleh setan. Ya, amarah dikendalikan oleh setan. Hingga diumpamakan seperti apa? Api. Nah, sebabnya yang tadi, kesombongan. Makanya muncul apa namanya? Dampak-dampaknya ngerusak di mana-mana. Ya, kekerasan fisik, ucapan. Suami istri umpama
Maka muncul kekerasan-kekerasan di situ. Ya, kekerasan mulut, kekerasan fisik. Dan seringkali kalau sudah seperti itu, ketika dia sadar, dia akan bilang, Ustadz, kan suami saya menceraikan saya. Atau saya menceraikan istri saya. Saya menceraikan istri saya. Kan saat itu kondisi saya marah, Ustadz. Kan marah nggak bisa dihitung. Ya kan? Pendapat yang kuat dari kalangan para ulama fikih dalam hal ini adalah, saya nanya dulu ke dia, ceritanya gimana dulu Mas? Gini Ustadz ceritanya. Dia cerita dengan leluasa, dengan gamblang. Berarti dia memang dalam kondisi emosi, dikuasai tak setan, tapi dia berada dalam kesadaran sebetulnya. Nah, amarah disebut dengan junun, ibarat orang gila. Memang iya, karena dia saat itu dia nggak bisa mikir. Tapi di situ para ulama fikih mengatakan, dia ketika dia bisa bercerita, maka talaknya itu jatuh. Kan marah. Ya iyalah Mbak, mana ada orang lagi kondisi santai, tenang, damai, adem ayem, terus dia ngomong, gue ceraiin ya kamu ya. Lah ini gendeng beneran lah Mas. Ini gila beneran Mas. Ya mesti marah lah. Ya kan? Mesti marah dia. Jadi makanya amarah itu ada yang sampai memang benar-benar hilang semuanya, ya gila sudah. Sehingga ketika reda dia nanya, emang tadi apa sih? Emang tadi saya ngomong apa? Nah itu baru tuh. Maka saat itu hadar, nggak ada nilainya apa yang dia ucapkan, dia perbuat. Tapi kalau dia bisa cerita, nah di situ dia bertanggung jawab atas apa yang dia ucapkan. Intinya para ulama bicara secara umum di sini bahwa emosional menjadikan dia tidak bisa berpikir yang pinter, tidak bisa berpikir yang logis, dan dia dikendalikan oleh syaitan. Ya. Tapi kalau urusan perceraian ya tetap jatuh talaknya. Kecuali benar-benar dia jadi orang apa? Hilang akal. Nah inilah bahayanya. Ya, penyesalan itu nggak ada di depan. Ya. Ya inilah bahayanya amarah. Yang menarik di kajian para ulama itu adalah sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang minta dinasehat. Beliau bilang, la taqtab, jangan marah. Diulangi 3 kali. Apa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW, jangan marah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan hadis Rasulullah SAW tentang orang kuat? Siapa orang yang kuat, punya power yang luar biasa? Siapakah dia? Beliau menjawab, alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang mampu mengendalikan diri ketika amarah. Bahkan di hadis yang lain, di saat itu dia mampu untuk melampiaskannya. Gampang dia melampiaskannya, tapi ditahan dia tidak mau. Berarti yang dimaksud jangan marah itu apa? Para ulama mengatakan jangan marah maksudnya jangan melakukan sebab-sebab yang memicu emosi. Itu maksudnya jangan marah. Kita tulis ya. Ini, apa yang dimaksud dengan hadis jangan marah? Ya. Ini hadisnya. Apa maksudnya? Maksudnya yang pertama adalah jangan atau hindari apa itu? Sebab-sebabnya. Hindari sebab-sebabnya yang bisa memicu emosi. Atau makna yang kedua, kata para ulama, jika sudah marah, ya, jika marah,
Maka apa? Jangan lagi. Jangan sampai apa itu? Amarah itu ngapain? Mendorong dia untuk berbuat. Nah, jangan jangan sampai amarah itu merusak. Yang tadi. Jadi jangan sampai amarah dia itu merusak. Anda marah, jangan sampai amarahmu itu ngerusak gitu loh. Aduh, gimana caranya Ustadz? Ini lagi marah masalahnya ini. Ini marah nih, saya marah nih kan gitu kan. Melotot-melotot sudah nih. Udah, jangan di saat itu jangan merusak kamu dengan ucapanmu dan perbuatanmu. Jangan merusak. Nah, itu yang dimaksud Rasulullah SAW. La taghdab. Nah, di sini para ulama mengatakan karena apa? Karena marah. Nah, itu marah. Marah itu watak bawaan manusia. Ini watak manusia ini. Nah, marah itu watak. Nggak mungkin marah itu akan hilang dari diri seseorang, dia bisa. Itu majbul. Al-insan majbul alaih. Manusia itu memang lahir dengan bekal ini, bekal marah dia. Loh kalau kita nggak ada marah, maka nggak ada dakwah, nggak ada jihad jamaah. Akhirnya semua yang diperbuat oleh orang baik, Pak, baik. Ya kayak itu orang ngomong, nggak boleh ngomong bid'ah, nggak boleh ngomong syirik. Nah, terus kita ceramah suruh ngomong apa? Nggak boleh ngomong ini haram, ini dosa besar, nggak boleh. Ini kekafiran, ini syirik, bid'ah, ini dosa besar, nggak boleh. Nah terus suruh ngomong apa kita ceramah? Berarti ingin mengatakan semua yang dilakukan oleh mereka ini kafir, orang yang berbuat syirik, bid'ah, dosa besar, kita bilang apa? Senyum, monggo, dereaken, kan gitu kata orang Jawa. Terus buyar lah Islam, Mas. Nggak ada amarah-marah karena Allah. Kan? Nah, marah karena Allah itu apa? Ya kita jelaskan ini kekufuran, ini syirik, ini beda, ini dosa besar. Kasih tahu gitu loh. Ini penjelasan, bukan bermakna memvonis orang, tidak. Nah ini amarah ini kan akhirnya dakwah gitu. Jihad itu muncul jihad karena apa? Marah karena Allah. Kan marah yang bersifat iman. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Begitu pula cinta benci juga karena Allah. Watak. Jadi yang bersifat negatif di sini yang di atas tadi yaitu apa? Hawa nafsu. Ya, kita dengarkan adzan dulu.
Dalam kitab As-Sahihain terdapat kisah yang terkait dengan hal ini. Suatu ketika terlihat dua orang laki-laki yang saling memaki di dekat Rasulullah. Salah seorang dari mereka terlihat marah sekali kepada temannya. Maka Nabi SAW bersabda, "Aku mengetahui satu kalimat yang apabila dibaca oleh seseorang, niscaya kemarahannya akan hilang, yaitu ucapan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk." Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar, maha mengetahui." Fussilat ayat 34-36. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui. Al-A'raf ayat 199-200. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Dan katakanlah, ya Robku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada engkau ya Robku, agar mereka tidak mendekatiku." Al-Mu'minun 96-98. Ada pelajaran yang sangat bagus bagi kita disajikan oleh sebagian ulama seperti di kitab Adwa'ul Bayan. Syekh Muhammad Amin Syangqiti ketika menafsirkan surat Al-A'raf ini 199 dan 200. Kejahatan itu muncul dari dua. Dari manusia, dan yang kedua dari siapa? Setan. Oke. Kejahatan dari manusia dan kejahatan dari setan. Dari mana klasifikasi ini? Dari ayat-ayat ini. Oke. Jika kejahatan itu dari manusia, maka bagaimana cara kita menyikapinya? Cara menyikapi kejahatan yang muncul dari manusia adalah berbuat baik. Berbuat baik. Tapi kalau kejahatan dari setan, jangan baik sama setan, ditelen kamu. Jadi kalau keburukannya dari setan, kita tidak bisa ngelawan. Terus gimana? Bagaimana sikap kita kejahatan dari setan? Berlindung kepada Allah. Jangan baik sama setan. Dari mana? Coba kita lihat. Di ayat-ayat yang tadi itu, di Fussilat. Idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan yang paling baik. Tuh kan? Balas dengan cara yang paling baik. Siapa? Fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Yang sebelumnya dia itu musuhi kamu. Dia musuh sama kamu, balas aja dengan yang baik. Oke. Ayat yang dibawanya di Al-A'raf, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Jadilah orang yang pemaaf, ajak dia berbuat baik dan berpaling dari orang yang bodoh. Maksudnya berpaling ini apa? Ibnu Qayyim menjelaskan berpaling ini artinya apa? Jangan dibalas. Berpaling itu jangan dibalas. Lah ini kepada keburukan yang muncul dari mana? Manusia. Jadi kalau keburukan dari manusia, maafkan dia. Berbuat baiklah sama dia. Kalau dia berbuat jahat terus, ya udah jangan dibalas. Maafkan, jangan dibalas. Berbuat baik sama dia. Ayat yang dibawanya, Al-Mu'minun, idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Balas kejahatan itu dengan kebaikan. Lihat ini jamaah.
Allahu Akbar. Luar biasa. Kita lihat dari sejarah Rasul SAW. Beliau sholat di Ka'bah. Kemudian grupnya mereka ini lagi ada di situ. Lalu Abu Jahal, Abu Lahab, siapa yang berani membuang kotoran ini? Lagi nyembelih kambing di punggungnya Muhammad. Uqbah bin Abi Mu'aid mengatakan, wahai Uqbah, kalau kamu mengatakan bahwa kamu benci sama Muhammad, kamu lempar ini kotoran. Karena sebelumnya Uqbah ada kecenderungan dalam hatinya untuk suka dengan Rasul SAW. Ada di hatinya, dia kagum dengan Rasul. Terbukti apa? Ngundang Rasul SAW untuk makan di rumahnya. Dengarlah oleh teman-temannya ini. Nah, habislah dia di-post sama teman-temannya. Inilah jahatnya punya teman yang buruk. Bahayanya teman yang buruk. Akhirnya berubah tuh. Jadi benci. Enggak, saya itu cuman enggak ada kecintaan sama sekali di hati saya dengan Muhammad. Saya cuman mau ngerjain Muhammad saja. Loh, kalau kamu benar, nih hari ini buktikan. Ini ada kotoran-kotoran binatang. Muhammad lagi sholat. Lempar nih kotoran ke punggungnya dia. Akhirnya dia ngambil kotoran ketika Rasulullah SAW sujud, rukuk, dituang ke punggungnya. Sallallahu alaihi wasallam. Putri-putri beliau datang. Beliau selesai sholat, sudah biarkan saja. Biarkan saja. Begitulah kejahatan-kejahatan itu. Ya. Makanya Aisyah mengatakan kalau berkaitan dengan pribadi beliau, selama tidak berkaitan dengan dakwah, ya beliau nggak akan gubris apapun. Sudah biarkan saja. Begitulah cacian, hinaan. Biarkan saja. Ya. Kisah siapa namanya? Para sahabat yang memang darahnya dihalalkan. Darahnya dihalalkan. Ikrimah, putra Abu Jahal, dihalalkan darahnya. Istrinya Abu Sufyan, dihalalkan darahnya. Abdullah bin Sa'ad, dihalalkan darahnya. Tapi ketika Rasulullah SAW mengatakan, berceramah di depan mereka, menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Mereka jawab, engkau ini orang mulia. Kamu laki-laki yang mulia. Kamu bagian dari keluarga kami yang mulia. Ya sudah, saya seperti Nabi Yusuf. La tathriba alaikumul yawma. Saya tidak akan mencela dan maki-maki dan marah sama kamu. Idhabu wa antum tulaqa. Pergilah. Kalian bebas. Sudah. Lalu setelah itu muncul kejadian yang sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan, bunuh orang-orang ini. Ikrimah, Hindun, Abdullah bin Sa'ad, Fulan, Uqbah bin Abi Mu'aid. Bunuh orang ini kalau ketemu. Kalau perlu gantung di Ka'bah situ, kata Rasulullah SAW. Tapi setelah Rasulullah SAW ngomong begitu, sebentar lagi Ikrimah akan datang. Dia datang sebagai saudara kalian loh. Sudahlah, Rasulullah memaafkan. Datang Ikrimah, minta maaf. Sampai melihat wajah Rasulullah SAW tak berani. Kenapa wahai Ikrim? Saya tak berani melihat wajahmu ya Rasulullah. Maafkan atas kejahatan-kejahatan yang aku lakukan. Datang. Ya Rasulullah, maafkan aku. Maafkan aku. Aku akan membantu. Senyum. Mana dulu ketika waktu perang Uhud saya akan lakukan cara yang sama dengan orang yang melakukan ini. Hindun yang nyuruh. Yang belah dadanya Hamzah, sebagian tubuhnya dipotong. Rasulullah memaafkan. Ketika memang datang untuk minta maaf. Dia datang untuk minta maaf. Tapi mereka yang tidak mau minta maaf dan masih terus melawan,
Bunuh dia, kata Rasul. Bunuh dia. Tapi kalau datang minta maaf, Ikrimah datang minta maaf. Ikrimah mau datang, dia jadi saudaramu, ya minta maaf. Ya. Begitu juga Wahsy, ya Rasulullah maafkan aku. Wahsy yang bunuh siapa? Saya maafkan kamu. Berat jamaah, berat gitu. Ya. Ini marah, mencaci maki kita, ya. Luar biasa. Tapi mereka yang nggak minta maaf, enggak. Seperti Habbar, seorang namanya Habbar. Habbar ini yang menjadi melukai Zainab, putri Rasul SAW ketika hijrah. Untanya dilukai, jatuh, kemudian beliau terlempar, akhirnya keguguran dari kehamilannya. Putri marah Rasulullah SAW. Kalau ketemu Habbar, bunuh dia. Karena dia mencaci maki saya dan melukai putriku. Lihatlah. Tapi dia nggak minta maaf. Jadi bunuh sama sahabat. Begitulah. Tapi kalau dia datang minta maaf, senyum Nabi. Abu Sufyan datang, senyum beliau. Masuk Islam Abu Sufyan. Begitulah Rasul SAW. Ini ya, sifat yang tajam. Memaafkan. Terus apa? Taghaful. Taghaful itu kebaikan semua, kata Imam Ahmad. Pengen tahu kebaikan? Taghaful. Apa taghaful itu? Melupakan kesalahan orang. Lupakan kesalahan dia. Ya. Jangan Tupperware hilang 3 lebaran disebut terus ya. Tupperware hilang 3 lebaran masih disebut nanti. Haula wala quwwata. Baru Tupperware, Bu. Ya, jadi inilah kita. Nah, ini sikap baik dengan siapa? Tapi kalau sikap baik kepada orang yang jahat sama kita. Ya, kemudian kalau yang jahat itu setan, apa sikap kita? Ya, berlindung kepada Allah. Nah, makanya kembali ke sini secara ringkas. Berarti apa? Terapi marah. Nah, al-ilaj kan gitu kan? Terapi marah. Gimana caranya? Pertama, apa? Berlindung kepada Allah. Ucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Udah mau marah, ucapkan itu. Yang kedua, tadi disebutkan di atas apa? Wudu. Ya kan, yang di atas tadi. Nah, wudu ini ibadah mulia. Para ulama juga menyebutkan, apa itu? Diam. Diam aja. Kalau lagi marah, udah diam. Jangan ngomong apa-apa. Diam. Yang ketiga apa? Berubah posisi. Berubah apa? Posisi. Kenapa? Karena disebutkan ada beberapa hadis. Beliau bilang, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Jika kalian marah dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Fa in dhahaba anul ghadab wa illa fattaji'. Kalau marahnya sudah pergi, ya sudah, alhamdulillah. Kalau tidak, kamu tidur. Kenapa kok begini? Ibnu Rajab mengomentari, orang marah itu biasanya berdiri. Saat berdiri, dia akan mampu melampiaskan semuanya. Berdiri dia. Coba lihat, ada orang marah sambil duduk?
Kalau dia mau marah, berdiri dia. Kata Ibnu Rajab bilang, orang marah itu berdiri. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau Anda marah, duduk. Karena ketika Anda duduk, emosimu itu turun. Dan duduk masih ada, tidur, itu habis emosimu langsung. Subhanallah ya. Subhanallah. Di hadis lain, di riwayat yang lain, fal yulzik bil ardi. Hendaknya badanmu kamu tempelin ke tanah. Tiduran aja. Subhanallah. Jadi berubah apa? Posisi. Ya, ini kiat-kiatnya jamaah. Tentu ada lagi apa namanya? Mengingat keutamaan. Keutamaan apa? Menahan marah. Loh, orang menahan amarah keutamaannya besar loh. Rasulullah SAW mengatakan, man kadzama ghaidhan wa huwa yastati'u an yunfidhahu da'ahu Allah Ta'ala yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'. Siapa yang mampu menahan amarahnya dan dia mampu melampiaskan amarah itu, kelak di hari kiamat Allah akan panggil nama dia di depan semua manusia. Lalu Allah suruh milih dia dari kenikmatan-kenikmatan surga yang ingin dia ambil. Nah, jamaah. Allahu Akbar. Dan juga apa, mengingat bahwa marah nggak ada manfaat. Ya. Satu lagi apa? Mengingat terakhir. Mengingat bahwa apa itu? Marah pasti apa? Pasti mendatangkan apa? Mendatangkan keburukan. Nah, inilah terapi amarah. Nggak ada orang marah terus mendatangkan kebaikan. Marah yang mana? Ya, marah yang hawa nafsu. Nah, inilah bahasan kita tentang amarah ini jamaah. Ada berapa apa? Pertama apa? Model manusia. Kemudian cara tentang hawa nafsu. Kemudian apa itu? Marah. Kemudian terapi marah. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya dari ikhwan? Ya, ada pertanyaan di sini. Apa hukumnya memulai sapa kepada orang kafir seperti mengucapkan selamat pagi? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya kan? Tegur sapa itu kan baik, manfaat banyak. Dan tegur sapa itu kan bagian dari apa? Akhlak yang mulia. Cuman kalau dengan sesama muslim memulai negor sapa itu dengan salam. Tapi kalau dengan non muslim tentu kita tidak mengucapkan kata-kata itu. Mengucapkan kata-kata yang biasa dipakai oleh masyarakat. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, mungkin di luar tema. Aneh kan asli dari daerah Pak Ustaz, dari Tasik. Saya kesini usaha itu jualan, kadang sebulan, kadang 2 bulan. Sedangkan ke Tasik itu pulang kadang seminggu 2 minggu. Nah pertanyaannya, apakah ada
untuk sapar, apakah di sana di Tasik, di sini saya tetap mukim, Ustaz? Karena ada sebagian ulama mengatakan bahwa sapar itu hanya dalam perjalanan aja gitu, nggak ada di tempat itu nggak ada sapar gitu, tetap mukim gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kalau Anda melihat Anda safarnya itu di perjalanan saja. Karena Anda di sini menetap memang. Anda bekerja. Ya, Anda bekerja di sini penghasilan Anda. Jadi safar Anda gimana? Ya waktu Anda di jalan. Ya. Dan di Tasik, ya memang ada keluarga Anda juga di sana. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin membuat kriteria menetap itu apa? Menetap itu ada keluarganya. Ada sesuatu yang membuat dia itu memang untuk tinggal di sana. Logikanya kan begitu dari omongan beliau rahimahullah. Seperti keluarga, kerjaan. Ya, tapi kalau di situ tidak ada keluarga, nggak ada pekerjaan, ya ada keluarga maksudnya istri anak. Tapi ada kerabat di sana mau ngapain? Mau silaturahmi aja. Ya kan? Mau ada sesuatu yang dia beli atau apa, habis itu dia balik lagi. Nah, itu kan berarti tidak ada sesuatu yang membuat dia apa? Tinggal. Wallahu a'lam. Ada lagi? Izin membacakan pertanyaan dari WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Amin. Afwan Ustaz, sebelumnya Ana mau bertanya, gimana sikap Ana terhadap saudari Ana yang tidak bertanggung jawab terhadap barang Ana yang dirusak oleh anaknya yang masih kecil? Tapi yang dirusak bukan hanya satu barang saja, sampai LCD HP Ana dan speaker murotal Ana juga dirusak, dan sampai sekarang beliau belum tanggung jawab. Ya. Ar-rahimu afdalu minal mal. Rahim lebih mulia daripada harta, daripada uang. Maksud saya adalah silaturahim lebih mulia, lebih utama daripada sebuah uang. Ya. Memang kadang ngeselin bagi kita semua ya Bu ya. Kok Ibu duluan? Ya Pak ya Bapak juga. Ya. Buat kita semua kan saya bilang kan ngeselin gitu kan. Tapi kalau Anda terus perkarakan, maka sepertinya hubungan rahim Anda akan rusak dan itu bakal lama. Terutama perempuan. Dia akan nyangkut di hatinya dia cukup lama. Walaupun hanya sekedar piringnya pecah atau ininya rusak, itu akan diingat 5 lebaran, 6 lebaran ingat. Hah? Iya, kakak kelar-kelar sih. Subhanallah. Kok sama ya semua Bu ya? Jadi kita harus sadar bahwa rahim itu lebih mulia daripada segala-galanya. Apa? Silaturahim. Kita terus ya sudahlah. Ahsinudzan, yang kedua prasangka baik saja. Mungkin dia tidak ada uang. Atau yang kedua mungkin ada uang, tapi uangnya nggak cukup nanti. Kalau buat bayar Anda nanti nggak cukup buat dia di bulan-bulan ini. Ya, akhirnya dia mungkin nggak bisa ganti. Mau ngomong sulit. Ngomong nggak bisa, ya sudah prasangka baik saja, mungkin dia sudah. Maafkan dia. Nah, balik lagi ke apa? Maafkan dia. Lupakan itu. Nah, balik lagi ke rumus yang tadi. Maafkan, lupakan, itu tutup sudah. Tutup sudah. Ini hari pertama, hari terakhir. Ya. Ujianlah. Nanti Allah akan tata kehidupan kita dengan rahmat karunia-Nya. Ya, tes dengan yang kecil sebelum diuji dengan yang besar.
Ada lagi? Dari ibu-ibu ada pertanyaan? Ada Bu? Nggak ada. Alhamdulillah. Senang. Ustaz izin membacakan pertanyaan di luar tema Ustaz dari Iya. WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz. Amin. Allahumma amin. Ustaz, apakah tercela seseorang yang sampai detik ini belum punya tabungan di dunia dan belum punya BPJS Kesehatan? Apakah saya ini tidak bertawakal Ustaz dengan ikhtiar tersebut? Barakallahu fiik. Ya akhi, barakallahu fiik. Dahulu para ulama, mereka kalau orang-orang yang miskin, Rasulullah SAW kompor di rumahnya tidak nyala selama 3 hari bahkan lebih, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau wafat sedangkan baju perang beliau tergadai di seorang Yahudi. Para sahabat yang memakan sehari hanya sebutir 2 butir kurma. Bahkan mereka jihad berperang, tapi dalam perjalanannya mereka hanya makan sebutir 2 butir kurma. Jadi jihad. Itulah kehidupan mereka. Begitulah para ulama dahulu. Mereka kehidupannya dengan penuh kesederhanaan dengan apa yang ada padanya. Para sahabat, para ulama. Abu Ubaidah sosok gubernur yang di rumahnya hanya ada roti-roti, potong-potongan roti saja. Potongan-potongan roti. Mu'adz ibnu Jabal, sosok yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW jadi hakim di Yaman. Di rumahnya juga tak ada apa-apa. Begitulah seterusnya para sahabat ini. Mereka orang-orang yang miskin. Tapi hidup mereka itu mulia kok. Oke, orang tua-tua kita dulu. Sudah, kita orang tua kita saja. Di zaman yang belum ada, alhamdulillah seperti sekarang BPJS, jaminan kesehatan dan sebagainya. Tak ada zaman dulu. Tapi alhamdulillah anaknya mereka 1 lusin, setengah lusin. Iya tidak? Abah saya rahimahullah anaknya 8. Tapi abah saya kerjanya hanya tukang reparasi jam. Kerja sporadis seadanya di pasar. Apa yang bisa dijual, beliau jual. Alhamdulillah anaknya gemuk-gemuk, perutnya gendut-gendut. Saya punya tetangga, punya anak 22. 1 ibu. Apa kerjanya? Jualan kain di kaki 5. Begitulah Bu seterusnya Bu. Orang dulu-dulu Bu. Orang sekitar kita anaknya banyak-banyak Pak. Kerjanya apa? Macam-macam Pak. Alhamdulillah. Ya, itulah iman, tawakal mereka. Ya, tawakal mereka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusan sama Allah, Allah cukupi. Tawakal itu apa? Tawakal itu amal, usaha. Ya. Tawakal itu amal, tawakal itu usaha, tawakal itu berdoa. Kalau Allah memberikan segitu buat Anda, itulah yang terbaik buat Anda. Itu yang terbaik buat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dulu sekolah jauh, gak ada duit Ibu, jamaah. Gak ada duit. Serius, gak ada duit. Kita dulu teman-teman yang di Libya itu saya kasih tahu Anda. Yang benar-benar punya duit dulu yang kuliah, yang sekarang jadi ustadz-ustadz semuanya ini. Alhamdulillah. Ya, mayoritas dari ustadz dai-dai. Punya duit mereka? Gak ada duit kuliah. Gak ada duit Pak. Terus dari mana? Ngutang sama teman-temannya yang kerja. Oh di sini ada teman kita yang kerja, oh, ini ngantor kerja. Ngutang sama dia. Pinjam dong.
sebulan, 2 bulan. Kita dapat uang saku dari kampus, kita bayar. Nggak punya, ya udah, nasi putih, sayur, tempe, udah cukup. Terkadang nasi putih sama telur, beli telur di warung sekilo, sudah bisa berhari-hari makan nasi sama telur doang. Alhamdulillah, itulah mereka. Zaman sekarang, masuk dalam main-main di sana ibu-ibu ini, yang mobilnya bagus-bagus, rumahnya bagus-bagus, Bu. Anda ini, coba masuklah sono jalan-jalan ke pesantren-pesantren. Yang perempuan jalan-jalan sono ke pesantren putri, Bu, yang di daerah-daerah sono. Yang laki, jalan-jalanlah ke pesantren-pesantren di daerah. Anda tanya, gajinya berapa itu ustadzahnya? Cobalah, biar kita ini bersyukur jadi hamba Allah. Ya, Bu. Ngajar sehari, Ibu, dari pagi, dari subuh mereka ngajar sampai malam, Ibu. Ngajar. Gajinya berapa? Malu saya menyebutkannya, Bu. Kasihan. Ya. Tapi mereka hidup, anaknya banyak itu ustadz-ustadz itu, Bu. Ada yang anaknya 12, anaknya 13. Dengan gaji yang seperti itu, malu kita nyebutin ya. Makanya benar kata Rasul SAW, Pak. Lihatlah orang yang di bawah, jangan ngelihat yang di atas melulu, jangan. Jangan jemaah. Ya. Bahkan yang bikin kita, ya Allah Ibu, terlepas dari sifat cemburu, jealous ya. Kadang gajinya itu malu untuk kita nyebutkan ini ustadz-ustadz. Tapi istrinya 2, Bu, 3, Bu. Serius, Bu. Ini terlepas dari jealous, gak jealous loh ya. Tapi kita mikir, ya Allah, kok tawakalnya itu ya mantep gitu loh, Pak. Astagfirullah. Ya biar gak nangis lah kita, Bu. Ya bener nangis kalau kita ngelihat ustadz-ustadz ini. Bener, Bu. Ya. Astagfirullahaladzim. Terus kita mengeluh gitu loh. Nggak bisa daftar BPJS. Mereka mana ada cerita BPJS, Bu. Ya Pak, mana ada. Tapi mereka, loh itu kan OB-nya, karyawannya, lebih dari di bawahnya Ustadz lagi gajinya. Ya. Dulu ada teman-teman dari Masjid Al-Fatah itu. Saya ajak ke pesantren di Gunung Kidul. Anda bilang nanya aja sendiri, nanya begini, makan dapurnya apa ini, makan telur, jarang Pak, makan telur. Jarang. Lah daging, kalau kurban doang. Lah hari-hari makan apa? Tempe. Habis itu ngelihat perempuan-perempuan kalau mau masak, motong-motong apa? Motong-motong kayu dulu. Akhirnya teman-teman duduk di teras masjid sambil pada menangis. Anda bilang, kenapa inti nangis? Anda duduk di kopi 1 cangkir 40.000, Ustaz. Mereka makan pakai tempe doang, nangis mereka semua. Diundang ke rumah Ustadznya. Ayo Ustaz ke rumah. Disediain makanan-makanan. Nggak ada teman-teman yang ngambil, nggak ada. Anda bilang ambil. Ada teman satu bisikin saya sambil nangis. Gimana anak bisa makan, Ustadz? Ustadznya aja bajunya robek begini. Ibu, ya Allah. Makanya main-mainlah kita ke daerah-daerah. Coba lihat ustadz-ustadz, pegawai-pegawai, berjuang melahirkan da'i, melahirkan ustadz-ustadz di daerah. Mereka sedang, atau masyarakat biasa. Ya kan? Masyarakat-masyarakat pinggiran, yang gunung ataupun yang tepi pantai, cobalah kehidupan mereka. Penuh dengan kesederhanaan, tapi sehat-sehat, seger. Kita yang hidupnya tinggi, akhirnya 1001 macam penyakit kita hidupkan. Sudah nggak syukur, sudah. Jadi Mas, ya, syukuri apa yang ada pada diri kita, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya di dunia, Mas.
Ya, syukuri apa yang ada pada diri kita, kita akan menjadi orang yang paling kaya. Ya, itulah, Mas. Cerita yang saya ceritakan waktu itu 2 minggu yang lalu di Al-Fatah itu. Dan saya habis subuh duduk sama Al-Akhzul, ngambil apa namanya ikan. Dia pulang dapat 2 biji ikannya. Kita nanya, Pak buat apa? Buat makan hari ini. 2 biji. Kecil-kecil ikan segini. Buat makan hari ini. Kemudian Bapak itu bilang sama saya, sama Akhzul, Pak Ustadz mau, silahkan. Walau enggak kuat saya, Pak. 2 ikan kecil buat makan sekeluarga hari itu. Itu pun masih mau dikasih ke orang. Kita punya uang warna merah hijau, ada orang minta maaf gak ada uang kecil. La haula wa la quwata illa billah. Lihat aja, siapa orang kaya yang sebetulnya gitu loh. Siapa orang kaya yang sebetulnya? Ini orang kaya ini, Pak, Bu. Ini orang kaya, ini orang-orang ini. Hidupnya tenang. Ya, semoga Allah karuniakan kepada kita apa? Syukur. Makanya doa di sholat apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Maka kata Rasulullah SAW, jangan pernah tinggalkan doa ini. Jangan pernah tinggalkan doa. La tada'anna. Jangan kamu tinggalkan wahai Mu'ad doa ini. Jangan. Allahumma a'inni ala dzikir. Syukrik, syukur. Wa husni ibadah yang terbaik. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.